selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kakak Tessa, Kakak Iti, dan Kak Tere. Hai Kak Tere. Nah, hari ini adik-adik kita bersama-sama akan kembali untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, gimana Kakak Tere? Hari ini sudah siap? Siap dong. Siap. Nah, lagu yang bakal kita bawain apa Kakak Tere habis ini? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Oke, adik-adik yuk sambil bangkit berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di HMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya mari kita nyanyi Bapa di Sorga Mengasihimu. Sambil bangkit berdiri, jangan lupa. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur 19 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur tadi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Silakan adik-adik untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Langit dan Bumi Akan Lenyap.
Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Bantu kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Berkati juga kakak-kakak lain yang telah membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dengan Kak Morisa. Minggu 18 Oktober 2020, kita akan belajar tentang patuh dan melakukan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin dan menjaga kami hingga pagi hari ini. Berkati dan pimpin kami, karena saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 4. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kitab Hosea, tentang tekun mengenal Allah. Kak Kenda kemarin ceritakan, kalau orang tua tuh kadang-kadang marah bukan berarti tanpa alasan. Pasti ada penyebabnya kenapa orang tua marah. Dan melalui kitab Hosea itu, Tuhan Allah menghukum, bukan berarti Tuhan Allah itu tidak sayang, supaya umat itu jadi lebih baik. Demikian orang tua itu menghukum kadang-kadang biar anaknya jadi tidak bandel lagi, jadi tidak nakal lagi. Kalau minggu lalu Kak Kenda mengajarkan tekun mengenal Allah itu dengan cara rajin berdoa, rajin baca Alkitab, bersyukur dalam segala hal. Nah, setelah pelajaran minggu lalu, sekarang kalau kita mengenal Allah, berarti kita juga harus mematuhi, melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa saja sih perintah Allah? Apa saja sih perintah orang tua yang diberikan kepada anak-anaknya? Perintah orang tua kita tiap hari contohnya apa? Coba. 1. Belajar. Apakah setiap hari orang tua itu selalu mengingatkan, bosan mama ngingetin terus belajar. Nah, mulai deh kita. Wajahnya dari yang ceria, pegang HP enak-enak disuruh belajar langsung cemberut. Pasti orang tua kita berharap kita rajin dan tekun untuk belajar. Yang kedua, patuh dan melakukan. Orang tua memberi kita makan agar tumbuh sehat dan cerdas. Sebelum makan kita diajarkan mengucap syukur dan berdoa. Seringkali hanya disuruh makan, bukan disuruh masak, bukan disuruh belanja.
Dan suruh berdoa aja kadang kita marah-marah, ndak patuh, ndak melakukan. Apalagi setelah kita makan, orang tua kita sering minta tolong. Kak, Dek, tolong dong bantuin mama cuci piring. Atau tolong dong bersihin meja makan, dilap dibereskan. Bahkan ada orang tua yang meminta tolong anak-anaknya beresin rumah. Karena mereka nggak punya asisten rumah tangga, nggak punya pembantu, nggak punya saudara yang besar-besar yang nolong. Tapi apa kita patuh dan melakukan? Atau bahkan kita marah-marah sama orang tua. Orang tua minta tolong ngomong sekali, adik-adik udah ngomong ngomel-ngomel. Pusing mah, capek mah. Nah, padahal seringkali kita bahkan lupa waktu kalau kita main sepeda, main gadget, lupa makan, nggak mandi, atau bahkan tidak mau istirahat siang hari. Ingat seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, main gadget, main HP, main apapun itu berguna untuk olahraga, untuk otak kita, tapi itu bukan yang menjadi utama bagi kita. Belajarlah untuk taat, untuk melakukan. Tuhan Yesus saja loh taat kepada Allah Bapa dengan menjalankan perintah yang ditugaskan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disuruh mengingatkan orang-orang di bumi untuk menjadi jalan keselamatan, bahkan berkorban, disalibkan dan mati. Bagaimana? Apa kita juga mau taat dan patuh kepada orang tua? Ingat, di Alkitab disampaikan, hormatilah Tuhan Allahmu, hormatilah ayah ibumu. Menghormati berarti sama dengan mentaati, mematuhi, mendengarkan, dan melakukan. Jadi ada apa pelajaran yang dapat kita ambil di hari ini? Di bulan ini kakak sudah bikin rekap. Tanggal 4 Oktober, Tuhan Yesus mengasihi kita, setia dan menjadi berkat. Tanggal 11 Oktober, rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan bersyukur. Tanggal 18 Oktober, kita mematuhi, mendengarkan perintah Tuhan, orang tua dan guru, melakukan apa yang diajarkan dan selalu bersukacita serta berdamai dengan semua orang. Tanggal 25 Oktober adik-adik bikin ringkasan juga ya. Terakhir sebelum kita tutup, kakak ingatkan sekali lagi, Tuhan akan mengingatkan kita dengan berbagai cara. Tadi di ayat pertama, dari Tuhan Allah mengingatkan melalui para nabi, mengingatkan melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang kepada kita anak-anaknya, kepada kita umatnya. Demikian juga orang tua akan selalu mengingatkan anak-anaknya dengan berbagai cara. Ngomongin pelan-pelan, kadang-kadang dimarahin, kadang-kadang dipukul. Agar kita pun dapat jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang patuh dan dengar-dengaran. Pasti kita bisa. Aku mampu, aku bisa. Aku anak yang taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami mau belajar mentaati, belajar mematuhi, dan kami belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Sehingga kami dapat menjadi teladan, menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan.
berkatilah negara dan kota ini, jauhkanlah dari mara bahaya dan virus-virus yang berbahaya. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini dan seluruh warga yang ada di negeri ini, dan hapuskanlah virus COVID-19 dari negara ini supaya hamba-Mu bisa melakukan aktivitas kembali dengan biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, ini seruan doa dari hamba-Mu yang kecil ini, berkatilah semuanya ya Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sore hari ini. Kami berdoa untuk kakek, nenek, papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Tuhan, lindungi, sehat-sehatkan, dan jauhkan dari mara bahaya keluarga kami. Tuhan juga sembuhkan keluarga kami yang sakit agar mereka dapat beraktivitas kembali. Tuhan, maafkan kami atas perkataan kami yang kadang menyakiti keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada senantiasa sore hari ini. Biarlah doa kami yang kurang sempurna, biarlah Engkau yang menyertakannya. Tuhan Yesus, kami akan berdoa. Saat ini kami akan berdoa untuk teman-teman kami supaya mereka bisa sekolah dengan baik. Berkati mereka pula dalam sekolah mereka, supaya mereka tidak main-main saat diberikan pelajaran oleh gurunya, karena pelajaran yang diberikan sangatlah penting. Tuhan, cukupkan kuota mereka saat belajar, supaya mereka tidak keluar dari sekolah mereka hanya untuk mengurus kuota mereka yang habis. Tolong cukupkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di pedesaan. Mereka tidak bisa sekolah karena mereka tidak memiliki akses internet. Berkati mereka supaya mereka bisa sekolah dengan baik, dan mereka bisa mendapatkan akses internet dari pemerintah supaya mereka bisa belajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami supaya mereka bisa sehat selalu dan terhindar dari virus corona, dan mereka bisa selalu terlindungi oleh-Mu Tuhan dari penyakit. Terima kasih. Inilah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan amplop persembahannya ya. Nanti amplopnya diberikan ke papa mama, lalu papa mama memberikan ke gereja. Sudah siap amplopnya? Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan 2 kali. Terima kasih Bapak, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan berkati orang-orang yang akan mengolahnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol dari
pemerintah. Bener, KTR. Apa aja sih KTR protokolnya? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Nah, atau Kak Iti ada tambahan? Cuci tangan. Cuci tangan, iya bener. Harus rajin cuci tangan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Silakan bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah melakukan ibadah IHMPA. Berkati Tuhan Yesus apa yang sudah kami dengarkan, kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bisa menjadi anak yang patuh, yang menurut sikap, mencontoh sikap-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Bapak berkati setiap kami, jaga pelihara kami, tutup bungkus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah IHMPA tanggal 18 Oktober telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.